Teori kepribadian Rother. Julian B. Rother, pencipta dari skala Lotus of Control, dilahirkan di Brooklyn pada 2 Oktober 1916 sebagai anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan orang tua imigran Yahudi. Ia mengambil jurusan kimia di Brooklyn College dan setelah lulus pada tahun 1937, ia kemudian memasuki program pasca sarjana psikologi di University of Iowa dan menerima gelar master pada tahun 1938. Rother menyelesaikan ikatan kerjanya di bidang psikologi klinis di Worcester State Hospital di Massachusetts pada tahun 1941. Rother menerima gelar PhD di bidang psikologi klinis dari Indiana University. Pada tahun yang sama, Rother menerima posisi sebagai psikolog klinis di Norwich State Hospital di Connecticut. Di awal Perang Dunia II, ia ditarik masuk ke militer dan menghabiskan lebih dari 3 tahun sebagai psikolog militer. Setelah bertugas di Angkatan Darat dan Angkatan Udara selama Perang Dunia II, Rother mengambil posisi akademis di Ohio State University. Disinilah ia memulai pencapaian utamanya, teori pembelajaran sosial yang mengintegrasikan teori pembelajaran dengan teori kepribadian. Dia menerbitkan pembelajaran sosial dan psikologi klinis pada tahun 1954. Rother juga memegang keyakinan kuat tentang bagaimana psikolog klinis harus dididik. Dia adalah peserta aktif dalam konferensi Boulder 1949 yang mendefinisikan model pelatihan untuk psikolog klinis tingkat doktoral. Dia berbicara secara persuasif bahwa psikolog harus dilatih di departemen psikologi, bukan di bawah pengawasan psikiater. Ide-idenya masih berpengaruh sampai sekarang. Halbert 2002. Teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial Rother menekankan peran harapan dalam menentukan perilaku. Menurut Rother, 1954, perilaku ditentukan tidak hanya oleh sifat atau pentingnya tujuan atau penguatan, tetapi juga oleh antisipasi atau harapan orang tersebut bahwa tujuan tersebut akan terjadi. Ketika Rother mengembangkan teori pembelajaran sosialnya, perspektif yang dominan dalam psikologi klinis pada saat itu adalah psikoanalisis Freud, yang berfokus pada motif insting yang mendalam sebagai penentu perilaku. Individu dipandang naif terhadap impuls bawah sadar mereka, dan pengobatan memerlukan analisis jangka panjang dari pengalaman masa kanak-kanak. Bahkan, pendekatan belajar pada saat itu didominasi oleh teori penggerak, yang menyatakan bahwa orang dimotivasi oleh impuls berbasis fisiologis yang menekan individu untuk memuaskan mereka. Dalam mengembangkan teori belajar sosial, Rother berangkat dari psikoanalisis berbasis naluri dan behaviorisme berbasis dorongan. Dia percaya bahwa teori psikologis harus memiliki prinsip motivasi psikologis. Gagasan utama dalam teori pembelajaran sosial Julian Rother adalah bahwa kepribadian mewakili interaksi individu dengan lingkungannya. Seseorang yang tidak dapat berbicara tentang kepribadian, internal individu yang tidak bergantung pada lingkungan, seseorang juga tidak dapat memusatkan perhatian pada perilaku respon otomatis terhadap serangkaian rangsangan lingkungan yang objektif. Sebaiknya, untuk memahami perilaku, seseorang harus mempertimbangkan 2 poin, yaitu pertama, individu, sejarah pembelajaran, dan pengalaman hidupnya. Yang kedua, lingkungan, yaitu rangsangan yang didasari dan ditanggapi oleh orang tersebut. Rother menggambarkan kepribadian sebagai seperangkat potensi yang relatif stabil untuk menanggapi situasi dengan cara tertentu. Rother melihat kepribadian dan karena itu perilaku selalu dapat berubah. Ubah cara orang berpikir atau ubah lingkungan yang ditanggapi orang tersebut dan perilaku akan berubah. Dia tidak percaya pada periode kritis setelah kepribadian ditetapkan. Namun semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki seseorang untuk membangun serangkaian keyakinan tertentu, semakin banyak upaya dan intervensi yang diperlukan agar perubahan terjadi. Rother memahami orang dengan cara yang optimis. Dia melihat mereka sebagai orang yang ditarik ke depan oleh tujuan mereka, berusaha untuk memaksimalkan penguatan mereka, bukan hanya untuk menghindari hukuman. Rother memiliki 4 komponen utama dalam model teori pembelajaran sosialnya yang memprediksi perilaku. Keempat itu adalah potensi perilaku, harapan, nilai penguatan, dan potensi perilaku psikologis. Potensi perilaku adalah kemungkinan yang terlibat dalam perilaku tertentu dalam situasi tertentu.
Dengan kata lain, berapa probabilitas bahwa orang tersebut akan menunjukkan perilaku tertentu dalam suatu situasi. Dalam situasi tertentu, ada beberapa perilaku yang dapat dilakukan seseorang. Untuk setiap perilaku yang mungkin ada potensi perilaku. Individu akan menunjukkan perilaku manapun yang memiliki potensi tertinggi. Harapan. Harapan adalah probabilitas subjektif bahwa perilaku tertentu akan mengarah pada hasil tertentu atau penguat. Seberapa besar kemungkinan bahwa perilaku akan mengarah pada hasil? Memiliki harapan yang tinggi atau kuat berarti individu tersebut yakin bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil. Memiliki harapan yang rendah berarti individu tersebut percaya bahwa perilakunya tidak akan menghasilkan penguatan. Jika hasilnya sama-sama diinginkan, kita akan terlibat dalam perilaku yang memiliki kemungkinan besar untuk membuahkan hasil, yaitu memiliki harapan yang tinggi. Untuk memiliki harapan yang tinggi, orang harus percaya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perilaku secara efektif dan bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan penguatan. Penguatan adalah nama lain untuk hasil perilaku kita. Nilai penguatan mengacu kepada keinginan hasil. Hal-hal ini yang kita inginkan terjadi yang membuat kita tertarik memiliki nilai penguatan yang tinggi. Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, yang ingin kita hindari, memiliki nilai penguatan yang rendah. Jika kemungkinan mencapai penguatan adalah sama, yaitu harapan adalah sama, kita akan menunjukkan perilaku dengan nilai penguatan terbesar. Perilaku yang diarahkan pada hasil paling kita sukai, seperti namanya teori pembelajaran sosial, menyarankan lingkungan sosial sangatlah penting dalam membentuk perilaku kita. Hasil sosial seperti persetujuan, cinta atau penolakan adalah pengaruh kuat pada perilaku kita. Bagi orang-orang, penguat yang paling penting seringkali adalah penguat sosial. Dan yang terakhir adalah potensi perilaku psikologis. Situasi psikologis mewakili gagasan Rother bahwa pengalaman lingkungan setiap individu adalah unik. Meskipun situasi psikologis secara tidak langsung masuk ke dalam formula Rother untuk memprediksi perilaku, Rother percaya bahwa selalu penting untuk diingat bahwa orang yang berbeda menafsirkan situasi yang sama secara berbeda. Orang yang berbeda akan memiliki harapan dan nilai penguatan yang berbeda dalam situasi yang sama. Jadi, interpretasi subjektif orang terhadap lingkungan bukan serangkaian rangsangan objektif yang bermakna bagi mereka yang menentukan bagaimana mereka berperilaku. Demikian presentasi malam ini atau hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tolong dikoreksi untuk ibu dosen dan teman-teman yang lainnya. Saya Fitri Amanda, terima kasih.